Seorang oknum kepala sekolah dasar negeri di Jember digeruduk oleh orang tua murid lantaran menganiaya dua siswa kelas 5 SD. Insiden ini terjadi lantaran korban ramai saat guru tengah menjelaskan mata pelajaran agama. Ya Pak, ini gimana? Terus? Dua siswa laki-laki di SD negeri di Jember, Jawa Timur mengadu kepada orang tuanya telah mendapat tindakan kasar dari MK yang tak lain kepala sekolahnya. Satu siswa menangis kesakitan setelah mengadu disepak bagian kakinya, sementara satu lainnya mengaku ditampar. Tak terima atas ulah kepala sekolah, beberapa wali murid langsung mendatangi sekolah. Ya apa ini? Setelah mendengar pengakuan dari sejumlah siswa perempuan, kasus ini pun dilaporkan ke Polsek Tempur Rejo dan siswa yang menjadi korban divisum. Pihak wali murid yang awalnya akan menempuh jalur hukum akhirnya bersedia melakukan mediasi dan meminta agar oknum pelaku dimutasi. Hasilnya ternyata si wali murid yang dimohon tuntutannya tidak kemana-mana, dimohon dengan sangat Bapak, Mbak Desa, sampai kepada perwakilan yang saya minta kepala sekolah Pak Gopir untuk dipindah atau dimutasi. Kasus ini berakhir setelah pihak Dinas Pendidikan Jember berjanji memutasi oknum pelaku ke Dinas Pendidikan tanpa ada jabatan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dua gudang suku cadang sepeda motor di Cileunyi, Kabupaten Bandung hangus terbakar. Satu petugas pemadam kebakaran dilarikan ke rumah sakit akibat menderita sesak nafas. Sebuah rumah yang dijadikan gudang suku cadang kendaraan ludes terbakar di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan seluas 300 meter persegi ini. Petugas damkar Kabupaten Bandung dibantu damkar Kota Bandung menerjunkan 6 mobil damkar guna memadamkan api. Petugas harus berjibaku karena proses pemadaman terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, satu orang petugas pemadam harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita sesak napas akibat minimnya oksigen di lokasi kejadian. Objek yang terbakar seperempat motor dengan luas lahan 300 meter persegi. Itu berarti gudang ya Pak ya? Gudang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyergap pelaku pembunuhan seorang wanita di tempat persembunyiannya. Pelaku sakit hati karena permintaan keringanan menembus barang yang digadainya ditolak oleh korban. Sini. Polres Tabes. Oh, Pak. Ya, Pak Eri. Inilah detik-detik Lukman Listianto disergap Resmo Polres Tabes Semarang di tempat persembunyiannya di kawasan Kalipancur, Ngalian, Semarang. Tidak berkutik, pelaku pembunuhan itu ditangkap tanpa perlawanan. Lukman ditangkap setelah membunuh Ika Rahmawati, warga Banjardowo, Genuk, Semarang. Korban dibunuh dengan cara dibekap dan dicekik. Setelah tewas, pelaku juga menggondol kalung emas milik korban. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati karena korban tidak memberikan keringanan cicilan saat menebus motor yang digadaikannya senilai 6 juta rupiah. Tersangka ini bermaksud untuk meminta keringanan karena mengambil motor jangka waktunya tidak sampai 1 minggu, minta keringanan pembayaran. Kemudian dari korban ini menyampaikan bahwa tidak bisa mendapatkan harga di bawah, jadi terjadi cekcok lah di situ. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariendra, iNews melaporkan. Pemirsa, motif penembakan oknum TNI yang nyaris mengenai seorang anggota Intel Kodim di salah satu bank di Goa, Sulawesi Selatan terungkap.
Hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku mengamuk di dalam bank karena terjerat masalah judi online. Oknum TNI yang lepaskan tembakan ke arah Serda Fahri, anggota Satuan Intel Kodim di pos security sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata alami stres karena terjerat masalah judi online dan memiliki banyak utang. Hal itu terungkap setelah Praka SI diperiksa di Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Pomdam 09 Hasanuddin. Pelaku juga arahkan tembakan ke Serda Fahri karena takut ditangkap usai mengamuk di bank. Beruntung tembakan tidak mengenai korban. Yang bersangkutan ini ada beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat, dan mungkin banyak masalah. Ya. Salah satunya mungkin terpengaruh oleh hidup yang hedon ataupun terlibat judi online ataupun dengan utang yang banyak. Praka SI juga telah melanggar aturan dengan membawa senjata api keluar dari kesatuan sehingga terancam mendapat sanksi berat. Sebelumnya Praka SI diamankan setelah melepaskan tembakan di dalam bank di Goa. Pelaku diduga emosi karena tidak berhasil menemui kepala cabang bank. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan gerebek 2 arena judi sabung ayam. Polisi melepaskan tembakan ke udara dan para pelaku kocar-kacir melarikan diri membawa ayam aduannya. Tim Pegasus Unit Resmob Satreskrim Polres Jeneponto menggerebek arena judi sabung ayam di 2 lokasi di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Sesampainya di lokasi, polisi melepaskan tembakan ke udara, membuat para pelaku kabur membawa ayam aduan mereka. Polisi membakar dan membongkar sebuah bangunan kayu menyerupai rumah tenda darurat yang diduga kuat disiapkan sebagai arena judi sabung ayam. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 buah ring, 2 buah karpet yang digunakan sebagai alas ring di sekitar lokasi. Pemirsa, seorang kurir paket dianiaya pelanggan dengan senjata tajam saat mengantarkan paketnya ke seorang pembeli online di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tidak terima langsung melaporkan kasusnya ke Polres Metro Bekasi Kota. Enggak, dulu. Iya, saya belum dibayar. Video ini diambil korban saat mengirim paket kepada seorang warga di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi yang membeli barang melalui aplikasi belanja online. Pelaku yang tidak terima ditagih uang COD sebesar Rp30.000 langsung keluar dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban alami luka di bagian tangan dan perut. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan ke rumah pelaku. Saat diminta membayar, pelaku menolak dengan alasan tak ada uang cash. Korban pun sempat menawarkan pembayaran melalui transfer, namun diduga emosi, pelaku mengambil senjata tajam dan menganiaya korban. Ya, ini sudah kita terima laporannya, sudah kita lakukan visum, sudah kita antar visum. Nah, segera terhadap terduga pelaku akan kita lakukan penindakan. Saat ini kasus dugaan penganiayaan disertai kekerasan terhadap kurir paket dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gegara bercanda, seorang bocah SD di Tangerang Selatan, Banten nyaris terjatuh dari lantai 3 sekolahnya. Bocah sempat bergelantungan di jendela hingga diselamatkan oleh teman-temannya dan dibantu oleh guru. Warga
tak sengaja merekam seorang bocah SD yang bergelantungan di jendela kelasnya di lantai 3 Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian temannya, sang bocah nekat melompat dari jendela usai bermain sendirian di kelasnya. Beruntung ia segera diselamatkan teman dan guru saat kejadian. Usai kejadian, pihak sekolah dan dinas pendidikan mendatangi rumah si bocah dan memberikan pendampingan psikologis. Hasilnya, ia dalam keadaan baik, namun memang dikenal memiliki sifat pendiam. Sementara agar peristiwa serupa tak terulang, sekolah akan memasang besi teralis pada setiap jendela. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penikaman diamankan anggota Polsek Bintan Timur dengan cara digotong karena dalam keadaan pengaruh alkohol. Pelaku sempat nekat menikam korban yang merupakan temannya hanya gara-gara tidak terima ditegur. Tim Macan Timur Polsek Bintan Timur menangkap pelaku penikaman terhadap temannya saat pesta minuman keras di kawasan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pelaku ditangkap saat berada di indekos di Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan. Petugas terpaksa menggotong pelaku lantaran saat penangkapan pelaku dalam keadaan mabuk berat. Peristiwa penikaman berawal saat pelaku dalam keadaan mabuk tidak terima ditegur korban agar tidak berteriak. Pelaku yang emosi lantas menikam leher korban dengan badik yang dibawanya. Akibatnya korban alami luka robek dan mendapatkan 18 jahitan dan harus dirawat di rumah sakit. Kronologis kejadian pada pukul 01 dini hari antara pelaku dan korban ini minum minuman keras di rumah korban. Kemudian pada pukul 4 pagi hari antara pelaku dan korban ini cekcok adu mulut, kemudian pelaku tersinggung dan langsung mengambil pisau atau badik di pinggang kiri pelaku dan langsung melakukan penusukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Informasi lainnya pemirsa, 3 teknisi Telkom tersengat listrik saat sedang memasang tiang di Mamuju, Sulawesi Barat. Tiang yang didirikan menyentuh jaringan listrik tegangan tinggi sehingga korban tersetrum dan terjatuh dari ketinggian. Tolong awas saya, laki-laki itu. Beginilah detik-detik 3 teknisi Telkom tersetrum listrik saat sedang bekerja di halaman salah satu rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat. Ketiganya pingsan dan dievakuasi warga ke puskesmas. Naas, seorang teknisi meninggal dunia sementara 2 orang lainnya terluka. Adapun peristiwa bermula saat ketiga teknisi sedang memasang tiang. Namun tiang yang dipasang tanpa sengaja menyentuh jaringan listrik tegangan tinggi. Akibatnya ketiga korban tersengat arus listrik dan terjatuh. Satu orang diantaranya atas nama Anhar dinyatakan meninggal dunia. Sementara 2 orang masih sementara perawatan di Puskesmas Toporet. Kini kedua korban luka masih dirawat intensif, sementara korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi, iNews melaporkan. Jenazah 2 pencari ikan merupakan korban tenggelam terbawa arus sungai aliran Bratas di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditemukan. Tim SAR menemukan jenazah korban 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah 2 pencari ikan korban tenggelam di Sungai Aliran Brantas, kawasan Gunung Sari, Surabaya, akhirnya ditemukan. 2 korban bernama Galang ditemukan tim SAR gabungan kurang lebih dari 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah korban ditemukan setelah 1 diantaranya perahu karet tim SAR melakukan penyisiran di permukaan. Kita coba lakukan penyisiran di permukaan dengan menggunakan perahu karet. 1 perahu karet kita turunkan dengan 4 personil. Alhamdulillah di titik kira-kira 100 meter dari terakhir korban terlihat. Dan kita temukan mengapung sebagai korban atas nama Sebelumnya 2 orang pencari ikan asal Jawa Tengah tenggelam di Sungai Aliran Brantas, kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya saat menjala ikan di tengah sungai. Kedua korban diketahui bernama Sumarno dan Galang.
Satu korban atas nama Sumarno berhasil ditemukan tim SAR pada hari pertama pencarian. Sementara jasad korban lainnya atas nama Galang berhasil ditemukan tim SAR beberapa hari setelahnya. Diduga keduanya hanyut saat mencari ikan terbawa derasnya arus bawah sungai aliran Brantas kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang pekerja galian tanah yang memasang alat deteksi gempa proyek Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tewas tertimbun longsor. Korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri saat tanah sedalam 3 meter tiba-tiba longsor. Warga Duku Sendang Delik, Desa Sumberjo, Kecamatan Meragen, Kabupaten Demak, digembarkan dengan tewasnya Ahmad Zaidun, 55 tahun, akibat tertimbun longsor. Tanah yang digali bersama 2 orang rekannya saat memasang alat deteksi gempa mendadak longsor dan menimbunnya. Proses evakuasi menggunakan alat berat pun berlangsung dramatis. Korban tertimbun di dalam tanah sedalam hampir 4 meter dan berhasil ditemukan 4 jam setelah longsor terjadi. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sempat berusaha menolong korban. Namun beberapa kali longsor susulan terjadi dan membuat tubuh korban sempat hilang tertimbun. Adik korban Muhammad Zainul mengatakan, korban bersama 2 orang rekannya bekerja selama 2 hari untuk menggali tanah untuk memasang alat deteksi gempa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ditemukan berapa dalam, Mbak? Di dalam, Mbak? Kedalaman 3 meteran. 3 meter. Dari Polsek untuk mengevakuasi kita mengupayakan alat berat untuk membantu untuk melakukan pencarian dari jam 4 sore dan diketemukan jam 7 malam. Hingga saat ini, kasus longsor galian tersebut masih dalam penanganan Satreskrim Polres Demak. Dari Demak, Jawa Timur, Ali Agus Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, kreator konten yang juga sebagai CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, dilaporkan Hera Enika Lubis ke polisi. Ferry dilaporkan atas dugaan fitnah ke Polda Sumatera Utara. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Hera Enika Lubis membawa sejumlah dokumen sebagai tanda bukti membuat laporan ke Polda Sumut. Dirinya melaporkan 3 akun media sosial, diantaranya 2 akun Instagram dan 1 akun YouTube atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Fridolin Siahaan mengatakan 2 akun yang dilaporkan diduga milik influencer Ferry Irwandi. Ferry dilaporkan karena menuding Hera yang merupakan pemilik akun X @HeraLubs atau mistweet sebagai salah satu dalang kerusuhan gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu tentang bubarkan DPR. Kami lagi proses untuk membuat laporan polisi terhadap 2 akun. Yang pertama adalah akun Instagram dengan username-nya Irwandi Ferry, dan satu lagi adalah akun YouTube dengan username Ferry Irwandi. Dalam hal ini kami akan melaporkan 2 pasal, 27A dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan dugaan fitnah maupun pencemaran nama baik yang menyebutkan akun klien kami adalah salah satu dalang kerusuhan daripada demo di tanggal 25 dan 26. Mereka berharap Polda Sumut segera memproses laporan mereka dan memberikan keadilan terhadap kliennya. Sementara Ferry Irwandi sampai saat ini belum ada tanggapan terkait pelaporan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. 2 kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Kericuhan terjadi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melakukan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan awak media tiba-tiba berteriak perubahan
Sontak, kader yang bersama dengan Mardiono meminta agar mereka tidak berisik. Namun, hal ini membuat suasana semakin memanas. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian, kemudian atas insiden ini Satgas P3 dikerahkan untuk melerai. Kericuhan akhirnya selesai setelah masing-masing kader yang mendukung perubahan dan juga mendukung berkelanjutan pergi meninggalkan lokasi ke arah yang berbeda. Terpilih secara aklamasi, Muhammad Mardiono kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Keputusan diambil dalam sidang pleno pertama Muktamar ke-10/3 di Jakarta. Sidang pleno pertama Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berlangsung di Jakarta diikuti peserta Muktamar. Meski sempat diwarnai upaya penghambatan dari kelompok yang berseberangan, namun pimpinan sidang tetap melanjutkan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga partai. Dalam aturan tersebut, seluruh peserta Muktamar harus hadir secara langsung dan hanya Muhammad Mardiono yang dinyatakan sah hadir, dan hasilnya Muktamir tersebut sepakat secara aklamasi bahwa Mardiono kembali diberikan amanah sebagai Ketua Umum P3 untuk periode mendatang. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat. Reformasi politik menjadi isu sentral dalam Kongres Nasional Fraksi Rakyat yang digelar di Jakarta melalui pembentukan Presidium Nasional untuk mendorong perubahan undang-undang dan konstitusi. Fraksi Rakyat digagas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sipil, aktivis, dan komunitas yang belum terwadahi melalui partai politik. Presidium Nasional diberikan mandat untuk terlibat dalam proses reformasi politik, termasuk revisi undang-undang dan perubahan konstitusi di MPR. Kongres dihadiri lebih dari 2.000 peserta yang menegaskan pembentukan fraksi baru sebagai alternatif di parlemen selain fraksi partai dan DPD. Presiden Prabowo mendorong untuk terjadinya reformasi politik yang kemudian juga disambut oleh pimpinan DPR bahwa reformasi politik DPR juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Otomatis ada penyempurnaan. Ada dua tadi kan, ada dua itu melalui mekanisme perubahan konstitusi itu lebih fundamental, tapi bisa juga yang kita dorong ini adalah melalui revisi undang-undang politik yang terdiri dari Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan penting bersama Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis ten Bosch di Den Haag, Belanda, Jumat waktu setempat. Dalam pertemuan para pemimpin dua negara ini, mereka berkomitmen mempererat hubungan diplomatik bilateral. Raja dan Ratu sepakat akan mengembalikan 30.000 benda dan artefak Jawa bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia. Nantinya pengembalian benda bersejarah ini akan ditindaklanjuti Menteri Kebudayaan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke 4 negara. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungannya ke 4 negara, diantaranya adalah ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Presiden menyampaikan ini merupakan kunjungan kenegaraan yang produktif. Bahkan dirinya juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa segera terwujud. Cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita bersama dengan baik.
saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bermanfaat. Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk. Presiden Prabowo Subianto memantau dugaan kasus keracunan terkait dengan program makan bergizi gratis. Sepulang dari luar negeri, Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas kasus ini. Baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi, ya. Pemirsa, Wakil Badan Kepala Gizi Nasional Nanik S. Deyang geram menemukan masih banyak mitra dapur MBG yang menggunakan bahan baku tidak segar. Contohnya, ayam dibeli pada hari Sabtu, baru dimasak pada hari Rabu. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya. Ini yang paling banyak adalah dari bakteri, ya, penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya, hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut, hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah, ya,
nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun, mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Isi surat pun meminta bahwa sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit. Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Titiknya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa juga DPG. Itu yang poinnya seperti itu ya. Tapi di sini kami bingung. Apa namanya itu? Selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan. Kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah, tidak, itu malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang umpama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG Seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan korban keracunan massal makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, dan Cihampela, Kabupaten Bandung Barat masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 16 siswa masih dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Mayoritas pelajar ini masih merasakan pusing, mual, dan sakit perut usai mengkonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Rabu 24 September lalu. Sementara sebanyak 35 masih dirawat di Rumah Sakit Cililin. Pasien yang keluar masuk kondisinya hampir sama dengan yang awal gitu Pak. Jadi mereka datang dalam keadaan kejang, sesak napas, mual, dan muntah. Tapi tidak dengan diare. Tidak dengan diare. Ya. Malah tadi ada yang datang dengan penglihatan kurang jelas. Oh gitu ya. Ya, itu pun dari sekian banyak yang saya tangani, baru 1 orang yang bilang begitu, penglihatan kurang jelas. Itu pelajar Bu? Apa? Pelajar. Gurunya. Pemirsa, para orang tua pelajar korban keracunan massal makan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat masih trauma setelah apa yang dialami oleh anak mereka. Mereka berharap bahwa program makan bergizi gratis diperbaiki dan dikaji ulang. Sejumlah siswa yang alami keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di posko darurat Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pasien yang berjumlah lebih dari 1.117 orang alami pusing hingga mual setelah konsumsi makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini membuat orang tua para korban alami trauma. Mereka minta program makan bergizi gratis dihentikan dan dikaji ulang agar tidak ada lagi jatuh korban. Ya kalau nggak harusnya kalau mau masaknya di sekolah aja, jangan itu kan kadang-kadang masaknya dari kemarin pas kesininya kan makannya gimana.
Udah siang ya Pak ya? Siang Mas. Kalau memang masaknya di sini mah ada kantin, kalau misalnya kantin nggak apa-apa. Enak kan, dekat, langsung kelihatan, kontrol gitu. Ya, tadi kan itu maksudnya baik ya Pak ya, buat yang anak kalau misalnya kan belum makan di rumah bisa makan di sekolah. Maksudnya kan kalau misalnya kan ada anak yatim nggak makan di rumah bisa makan di sekolah. Tapi kalau udah kayak gini ya banyak yang korban yang keracunan gitu. Ya mendingan lah di stop aja gitu kalau bisa mah. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Meski demikian, peristiwa keracunan ini masih jadi kekhawatiran para orang tua murid. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, kanker serviks masih menjadi tantangan utama bagi wanita Indonesia. Bahkan angka kematian masih tinggi dan banyak pasien membutuhkan layanan lebih baik. Lebih dari 360.000 kasus baru terjadi setiap tahun di Indonesia. Ini menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi oleh pasien dan keluarganya. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia bersama dengan Jerman meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan penanganan kanker serviks. 4 rumah sakit rujukan nasional ditunjuk sebagai pusat pelatihan dan pengembangan infrastruktur, diantaranya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Sarjito. Belum kompeten menggunakan alat itu kan nanti tidak optimal juga, sehingga sambil menunggu pemenuhan alatnya SDM-nya udah kita latih, sehingga nanti kita harapkan optimal semua ini pelayanan, bisa dilayani semua warga masyarakat kita kalau toh nanti sampai ke. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Baru bekerjasama dengan Teacherpreneur Nasional menggelar seminar nasional How to be a Great Teacher. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi guru agar mampu menjadi pendidik yang inspiratif, kreatif, dan juga berkarakter. Seminar yang diselenggarakan pada Senin 22 September 2025 berlangsung sukses. Dihadiri Syafil Effendi, Presiden of OIC Youth Indonesia dan International Certified Coach. Wakil Bupati Kota Baru, Syari Muklis, menyampaikan selamat datang kepada peserta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baru, Ahmad Kamal, mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan guru dalam seminar ini. Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan mampu memberikan inspirasi dan pengabdian tulus kepada anak didiknya. Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap program sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Baru hebat, harmonis, energik, bersatu, amanah, dan tangguh. Pemirsa, sebuah produk skincare hadir untuk mendukung aktivitas masyarakat di negara tropis. Bahkan produk tersebut diformulasikan agar menjaga kulit sehat dan segar. Peluncuran resmi Artis Ink di Bandung menandai bertambahnya kanal distribusi di kota ini. Dimulai dari acara The Ultimate Roadshow sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna setianya di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertempat di Yogya, Kepatihan Bandung, dan Toko Mahmud. Ekspansi bisnis dimeriahkan dengan promo seluruh produk Artis Ink Skincare. Produk ini dikembangkan agar efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia yang hidup di lingkungan tropis dan penuh tantangan harian seperti polusi dan paparan sinar matahari. Dalam ekspansi ini ada 7 produk yang dipasarkan, yaitu facial wash, essence toner, multi serum, eye serum, moisturizer, sunscreen, dan night cream. Artis Ink ini dia skincare yang all skin type pastinya, dan juga apalagi kulit-kulit orang Indonesia ya, banyak banget yang sensitif, jadi cocok banget skincare yang kayak begini. Ini kandungannya ada niacinamide, ada hyaluronic acid, terus ada banyak banget peptides, jadi ini bisa ngurangin bekas jerawat, ngurangin kemerahan, tapi nggak terlalu build up minyak berlebih juga, dan nggak bikin muka kita jadi kering. Sementara Toko Mahmud sebagai salah satu toko kosmetik terlengkap di Bandung menghadirkan berbagai brand ternama termasuk Artis Ink. Permintaan produk Artis Ink di toko ini cukup tinggi. Tadi kami kedatangan brand ambassador, itu tanggapannya dan responnya cukup bagus Pak. Jadi sangat meriah lah.
Dalam ekspansinya, Artis Ink menghadirkan 7 produk perawatan kulit yang diformulasikan khusus untuk menjaga kulit tetap sehat, segar, dan siap tampil kapan saja. Seluruh produk Artis Ink dibanderol dengan harga terjangkau mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ayu Puspitantri, istri diplomat muda Kemenlu almarhum Arya Daru Pangayunan, akhirnya muncul ke publik usai 2 bulan kasus kematian suaminya mencuat. Didampingi keluarga serta kuasa hukumnya, Meta Ayu Puspitantri atau Pita menceritakan sosok Arya Daru yang dikenalnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Di mata Pita, suaminya adalah sosok yang sangat baik, yang tidak pernah menyakiti orang lain. Dirinya pun meminta kepada pihak Presiden, pihak kepolisian, dan Kemenlu agar kembali mengusut tuntas kematian suaminya. Ia berharap kasus kematian suaminya dapat selesai dengan jujur dan transparan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus, pasti. Penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Meta Ayu Puspitantri, istri ADP, mengaku mendapat kiriman styrofoam misterius. Bahkan makam ADP diacak-acak oleh orang tak dikenal. Hingga saat ini, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Tidak hanya itu, Meta Ayu Puspitantri, istri ADP, mengaku mendapat kiriman styrofoam yang belum diketahui maksud dan pengirimnya. Awalnya Meta berpikiran kiriman tersebut ditujukan kepada anaknya untuk hiburan. Meta juga mengaku bahwa makam almarhum suaminya diplomat Arya Daru Pangayunan juga sempat diacak-acak oleh orang tak dikenal. Itu kan hasil amplop, tapi Mbak merasa terganggu apa enggak sih? Gitu. Apa mengganjal ya? Mengganjal. Mengganjal ya, karena biasanya kalau saya sebagai ibu yang berkutat di toko alat tulis anak-anak, itu bentuk seperti itu tidak umum. Oke. Iya, bentuk gabus seperti itu. Biasanya kalau yang kita beli langsung ada di toko alat tulis yang biasa saya datangi, itu biasanya hanya bulat-bulat saja. Gitu. Saya pikir saat menerima pertama itu, kiriman itu dari temennya anak saya yang bertujuan untuk menghibur anak saya. Tapi ternyata bukan gitu. Jadi masih bertanya-tanya siapa yang mengirimkan. Oh, jadi sampai saat ini pun belum ada yang. Nah kalau terkait itu Mbak, yang makam katanya sempat di apa ya? Mungkin diacak-acak atau diganti bunga atau apa, itu memang pernah ada. Pernah ada. Dan sampai sekarang nggak tahu juga siapa yang. Nggak tahu. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan ini didampingi 2 penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP.
Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Ada 2 korban tewas, puluhan orang terluka, dan beberapa orang hilang akibat tertimbun reruntuhan. Inilah momen menegangkan saat proses penyelamatan seorang gadis yang terluka di bawah reruntuhan setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal setinggi 4 lantai dekat restoran Palmyra di lingkungan Al-Rimal sebelah barat kota Gaza Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan para medis mengevakuasi wanita dan anak-anak yang terluka. Ambulans pun dikerahkan di seluruh area, sementara petugas pertahanan sipil melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan yang hancur. Setidaknya 2 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk seorang gadis. Puluhan orang terluka dan sejumlah orang dilaporkan hilang akibat tertimbun reruntuhan. Dalam kejadian ini, petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan. هذا منزل في حي الرمال بالقرب من مطعم بالميرا تم استهدافه من قبل الطيران الحربي. المنزل مكون من 4 طبقات، هناك العديد من الشهداء والمفقودين. طواقم الدفاع المدني تعمل على إنقاذ المصابين وإخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrai memperingatkan warga tentang akan adanya serangan terhadap blok-blok perumahan tertentu di area pelabuhan Gaza dan lingkungan Al-Rimal. Diketahui operasi militer Israel di Gaza kini telah menewaskan 65.549 warga Palestina dan melukai sebanyak 167.518 orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan 21 rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Rencana tersebut disampaikan Donald Trump di sela sidang umum PBB New York pada Selasa kemarin. Beberapa poin penting yang diajukan oleh Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemirsa, adalah pembebasan seluruh sandera yang dilakukan oleh Hamas. Kemudian yang kedua, gencatan senjata permanen. Ketiga, pemerintahan Gaza yang baru tanpa Hamas. 4, penarikan seluruh pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. Selanjutnya, poin kelima, pemirsa, tidak ada pencaplokan tepi barat. Yang keenam, mempertahankan status quo Yerusalem. 7, penanganan terhadap permukiman ilegal Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Kedelapan, memastikan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang umum PBB menuai protes. Saat naik ke podium, Netanyahu disambut kursi kosong karena sebagian besar delegasi walkout. Please order in the hall. Please order in the hall. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat diwarnai aksi walkout oleh para delegasi. Awalnya, kehadiran Perdana Menteri Israel disambut tepuk tangan oleh delegasi yang hadir. Namun begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari sejumlah negara ramai-ramai keluar ruangan. Untuk mencegahnya, pimpinan sidang Majelis Umum PBB sempat memukul palu dan meminta para delegasi untuk duduk. Sementara itu, Netanyahu terkejut dan terdiam di atas podium sambil bersiap untuk pidato. Saat awal pidatonya, Netanyahu menunjukkan peta berjudul Kutukan yang menurutnya merupakan poros teror Iran. Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Nasser
Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Sebelumnya, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Sambil membentangkan bendera Palestina, Israel, dan Amerika, sejumlah aktivis berkerumun di depan hotel protes operasi militer yang dilancarkan Israel ke Gaza. Aksi yang lebih masif pun terjadi, di mana ratusan demonstran berkumpul di Times Square pada Jumat waktu setempat untuk memprotes pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Mereka menuntut Netanyahu segera akhiri genosida di Gaza dan selesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Presiden Kolombia Gustavo Petro bergabung dengan rombongan yang protes di New York City pada hari Jumat waktu setempat. Sementara unjuk rasa damai juga berlangsung di Seoul, Korea Selatan dengan melempari gambar Netanyahu dengan sepatu. Petro berunjuk rasa di Times Square bersama Roger Waters dari Pink Floyd dan Duta Besar Kolombia Daniel Garcia Pema dengan pidato dan nyanyian. Petro berbicara di depan ratusan demonstran dengan menggemakan slogan mendesak PBB untuk membentuk tentara global bagi pembebasan Palestina. Usai ikut demonstrasi, Presiden Kolombia dikabarkan mendapat sanksi pencabutan visa oleh Amerika Serikat. Hal tersebut diungkap oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun media sosial resmi. Pemerintah Trump menindak tegas suara pro-Palestina, sementara sejumlah negara Eropa telah mengakui Palestina sebagai negara. Sementara itu di Seoul, Korea Selatan, ratusan warga ikut berunjuk rasa menentang kekejaman Zionis. Karena menentang Zionis, sebagian pengunjuk rasa melempari gambar wajah Netanyahu dengan sepatu.